Perairan Indonesia bukan sekedar jalur migrasi, tetapi juga merupakan habitat penting bagi mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan duyung. Namun fenomena mamalia laut terdampar sering terjadi, terutama diakibatkan oleh cuaca buruk, pencemaran laut, aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, penyakit, atau pemangsaan. Apabila ditemukan kejadian mamalia laut terdampar, laporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan Perikanan melalui nomor 0811 115 210 atau Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terdekat untuk melakukan tindakan penanganan. Laporan juga dapat disampaikan melalui perangkat desa, pemerintah daerah, atau kepolisian setempat. Pelaporan menggunakan 5 kode identifikasi kejadian mamalia laut terdampar. Kode 1 untuk mamalia laut terdampar hidup. Kode 2-5 untuk mamalia laut terdampar yang sudah mati. Mamalia laut berukuran di bawah 4 meter yang ditemukan terdampar dalam kondisi hidup memerlukan peralatan dan bahan khusus dalam penanganannya, mulai dari peralatan evakuasi, stabilisasi, hingga kendaraan pendukung evakuasi. Untuk menghindari risiko cedera pada mamalia laut seperti lumba-lumba maupun pada tim penyelamat, penanganannya harus dilakukan oleh orang yang terlatih. Agar lumba-lumba tidak stres, segera jauhkan kerumunan secara perlahan dan beri garis pembatas serta hindari suara keras. Dekati lumba-lumba dari samping dengan perlahan. Waspadai kibasan ekor dan hindari moncong agar tidak tergigit. Jangan menarik sirip, ekor, atau moncong. Kembalikan posisi tubuh lumba-lumba yang miring atau terbalik ke posisi normal dengan lubang napas menghadap ke atas. Utamakan perlindungan pada lubang napas dan mata dari pasir dan benda asing lainnya. Gali pasir di bawah sirip dada untuk menghindari sirip terlipat. Beri perlindungan dari panas sinar matahari dengan terpal untuk mencegah risiko luka bakar dan penguapan cairan tubuh secara drastis. Selimuti tubuh lumba-lumba dengan kain basah, kecuali bagian lubang napas, sirip, dan ekor. Siramkan air secara berkala dengan tetap memastikan air tidak masuk ke lubang napas atau mengenai mata. Penanganan dilakukan menyesuaikan kondisi lokasi terdampar. Bantu agar lumba-lumba tetap terapung dan pastikan lubang napas selalu berada di atas permukaan air. Gunakan pelampung jika diperlukan. Berikan matras atau alas lunak lainnya di bawah tubuh lumba-lumba untuk mengurangi tekanan dan mencegah luka akibat gesekan dengan batu. Jika lumba-lumba tidak dalam kondisi stabil, maka lakukan perawatan sementara sampai kondisinya membaik dan dapat dilepaskan kembali ke perairan. Pemindahan dilakukan dengan menggunakan tandu untuk menopang seluruh tubuh secara merata. Jangan mengangkat dari sirip atau ekor. Tempatkan 3 orang di sisi kiri dan 3 orang di sisi kanan lumba-lumba yang akan dipindahkan. Secara perlahan, miringkan tubuhnya ke kiri hingga tersedia ruang di bagian bawah dada. Kemudian, letakkan kain tandu yang sudah dilipat sepertiganya. Miringkan lagi tubuhnya ke kanan sampai kain tandu yang terlipat terlihat di sisi kiri. Buka lipatan kain tandu di bawah dada. Kembalikan posisinya seperti semula dan pastikan lumba-lumba berada di tengah kain tandu. Jaga agar sirip tidak tertarik atau terlipat di dalam kain tandu. Pasang tongkat yang kuat di kanan dan kiri tandu, kemudian angkat secara bersamaan dengan posisi punggung yang tegak untuk menghindari risiko cedera baik pada lumba-lumba maupun tim yang menanganinya. Lumba-lumba dapat dilepaskan jika terlihat sehat dan kondisi cuaca bagus. Pelepasan dilakukan saat air pasang tertinggi di area perairan yang tenang dan bebas dari ancaman. Arahkan lumba-lumba menghadap ke arah laut untuk membantunya menjauhi pantai. Lumba-lumba yang terdampar di pantai berpasir atau pantai berbatu dikembalikan ke laut dengan menggunakan tandu. Ketika sudah berada di perairan yang cukup dalam, lepaskan lumba-lumba dari tandu
dengan melepaskan satu sisi tandu terlebih dulu. Kemudian, lepaskan tandu dari sisi lainnya. Jika diperlukan, bopong tubuh lumba-lumba agar tetap terapung dan dorong secara perlahan menuju laut lepas. Setelah dilepaskan, amati pola renang dan kemampuan menyelamnya. Lumba-lumba yang pernah terdampar masih berpotensi untuk terdampar lagi. Jika mamalia laut seperti lumba-lumba ditemukan dalam kondisi mati, dokter hewan perlu melakukan nekropsi untuk pengambilan sampel jaringan atau organ. Sampel ini digunakan untuk mengetahui penyebab kematian, analisis penyakit, serta uji DNA. Dokumentasikan kondisi fisik bangkai secara lengkap dengan foto dan video dari berbagai sudut. Pengambilan gambar harus dilakukan tegak lurus, tidak membentuk siluet, dan tidak terhalang objek lainnya. Catat setiap luka, goresan, atau tanda jeratan secara detail. Dokumentasi yang akurat diperlukan untuk analisis penyebab kematian, pola keterdamparan, serta identifikasi potensi ancaman lingkungan. Untuk melengkapi dokumentasi, isi juga lembar data morfometri mamalia laut dan formulir laporan kejadian mamalia laut terdampar. Setelah proses dokumentasi selesai, segera lakukan penanganan bangkai untuk mengurangi bahaya kesehatan bagi masyarakat sekitar. Gunakan pakaian pelindung diri, sarung tangan, dan masker. Metode yang digunakan antara lain: kubur bangkai mamalia laut di area yang tidak terkena pasang air laut. Jika dikubur dengan benar, kerangkanya dapat digali kembali oleh petugas yang berwenang setelah beberapa bulan untuk keperluan edukasi. Jika metode penguburan tidak memungkinkan, tenggelamkan bangkai dengan jarak minimum 1,5 km dari pantai dengan dibungkus jaring dan diberi pemberat. Pembakaran dilakukan di lokasi yang jauh dari permukiman. Metode ini akan menghancurkan rangka sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk edukasi. Dilarang menangani bangkai dengan cara diledakkan atau dipotong. Selain membahayakan keselamatan, tindakan ini mencemari lingkungan dan dagingnya berisiko menyebarkan penyakit. Jika ada kejadian terdampar massal, prioritaskan menangani yang paling sehat untuk meningkatkan peluang hidup seluruh kelompok. Di garis pantai yang luas, masyarakat pesisir adalah responder pertama. Penanganan mamalia laut terdampar menjadi dasar konservasi yang kuat sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian mamalia laut di Indonesia.